Perkenalkan, nama saya Ricky Ronaldo, mahasiswa Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 50116275. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi sesi 9 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pada sesi ini. Yang pertama yaitu tentang apakah ada persamaan dan perbedaan masalah pendidikan di negara maju dan sekolah tempat saya bekerja. Menurut pendapat saya, beberapa masalah pendidikan yang dihadapi negara-negara maju sebagaimana dijelaskan dalam artikel ilmiah tersebut juga dapat saya rasakan dalam konteks sekolah saya, yaitu SD 120 per 6 Kederasan Panjang, Kabupaten Merangin. Namun tingkat dan bentuk masalahnya berbeda karena kondisi sosial, ekonomi, fasilitas, dan lingkungan pendidikan tidak sama. Persamaan masalah yang terjadi di negara maju dan di SD 120 per 6 Kederasan Panjang, dari 5 isu ini ada beberapa kesamaan yang saya rasakan. Yang pertama, ketimpangan antar siswa di sekolah dasar. Ini adalah persamaan yang paling terasa di SD 120 per 6 Kederasan Panjang. Ketimpangan biasanya muncul karena latar belakang ekonomi keluarga berbeda-beda dan cukup mampu, ada yang sangat terbatas. Akses belajar tidak merata, misalnya tidak semua siswa punya buku lengkap, gawai, atau dukungan belajar di rumah. Motivasi belajar dipengaruhi kondisi keluarga, sama seperti negara maju yang menyebut bahwa parental background sangat mempengaruhi prestasi siswa, sehingga konteks negara berbeda. Akar masalahnya sama, kondisi keluarga dan lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua yaitu akses kesempatan belajar yang belum merata. Negara maju menyoroti akses pendidikan tinggi, tetapi pada level sekolah dasar, konteks kita adalah ada siswa yang mendapat dukungan penuh dari keluarga dan ada juga siswa yang kurang perhatian karena orang tuanya bekerja di kebun atau pekerjaan lainnya. Dan selanjutnya, perlunya kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada kelompok rentan. Negara maju menekankan pentingnya landasan hukum yang melindungi kelompok rentan. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada aturan, misalnya BOS, PIP, KIP, dan lain-lain, tetapi implementasinya masih belum merata. Dan di sekolah saya, dukungan untuk siswa sangat miskin masih perlu ditingkatkan, misalnya bantuan seragam, alat tulis, dan pendampingan belajar. Perbedaan masalah negara maju dan di SD 120 per 6 Kederasan Panjang, ada beberapa isu dari negara maju yang tidak terlalu dirasakan di sekolah saya, seperti masalah terkait keberagaman migran. Negara maju seperti USA atau Eropa memiliki banyak imigran, siswa dengan latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Hal ini tidak terjadi di SD 120 per 6 Kederasan Panjang karena komposisi siswa relatif homogen secara budaya dan bahasa. Tidak ada siswa imigran internasional. Selanjutnya, reformasi program bantuan mahasiswa universitas. Isu ini berbeda di level pendidikan tinggi, sehingga tidak dirasakan di sekolah dasar. Yang selanjutnya, perlindungan perempuan di pasar kerja. Isu ini berada pada ranah tenaga kerja, bukan pada lingkungan sekolah dasar. Walaupun guru perempuan banyak dan kontribusi besar, isu ketimpangan gender ini pasar kerja tidak muncul pada kegiatan sekolah sehari-hari. Artikel yang kedua, materi penggayaan, menjelaskan bahwa negara-negara OECD mengatasi masalah ketidaksetaraan pendidikan melalui 5 pendekatan utama. Pertama, mereka fokus menangani ketimpangan yang muncul sejak pendidikan dasar dengan memberikan dukungan lebih besar kepada sekolah di wilayah miskin dan memperkuat layanan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak yang rentan. Kedua, negara-negara OECD memperbaiki dukungan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah melalui beasiswa, pengurangan biaya kuliah, dan perluasan akses ke pendidikan tinggi sebagai strategi meningkatkan mobilitas sosial. Ketiga, mereka mengembangkan kebijakan yang mengakui keberagaman budaya dan bahasa siswa imigran, misalnya melalui program bahasa, kurikulum yang sensitif terhadap keagamaan, serta layanan adaptasi sosial.
Yang keempat, banyak negara memformalkan upaya mengurangi ketidaksetaraan melalui regulasi atau undang-undang sehingga hak bantuan pendidikan menjadi kewajiban negara, bukan sekedar program pilihan. Kelima, negara-negara OECD memperkuat perlindungan bagi perempuan di dunia kerja melalui kebijakan anti diskriminasi serta peningkatan akses perempuan ke pendidikan vokasi dan bidang STEM. Isi artikel tersebut sangat terkait dengan materi modul 7 BMP MPDR 5302 karena modul tersebut mengabarkan bagaimana negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat mengembangkan sistem pendidikan yang menekankan pemerataan akses, dukungan bagi kelompok rentan, dan kebijakan berbasis riset. Artikel ingin memperkuatkan penjelasan dalam modul bahwa negara maju tidak hanya mengejar kualitas akademik, tetapi mereka juga memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Strategi seperti intervensi sejak dini, dukungan untuk anak imigran, penyediaan beasiswa, serta penjaminan hukum untuk pemerataan pendidikan adalah praktik yang sejalan dengan karakteristik sistem pendidikan negara maju yang dibahas dalam modul ini. Dengan demikian, artikel ini sangat menjadi bukti empiris bahwa negara OECD menerapkan prinsip-prinsip pemerataan inklusivitas dan kebijakan berbasis data sebagaimana dijelaskan dalam studi komparatif pendidikan dasar pada materi modul 7. Ketiga, sistem pendidikan di Jepang yang berkaitan dengan kurikulum mereka dan pencapaian tinggi dalam skor PISA memiliki beberapa ciri khas dan kebijakan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Jepang. Berikut uraian rinci berdasarkan materi penggayaannya. Kurikulum dan sistem pendidikan Jepang. Kurikulum di Jepang diatur oleh Course of Study yang merupakan standar nasional yang direvisi secara berkala. Terakhir pada tahun 2008 sampai 2009. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dengan standar yang seragam di seluruh sekolah Jepang dengan prinsip kesetaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan Jepang menekankan kesetaraan dalam kesempatan pendidikan yang diatur dalam konstitusi dan Basic Art of Education, memastikan semua anak menerima pendidikan sesuai kemampuan mereka tanpa diskriminasi. Kurikulum wajib di sekolah dasar dan menengah pertama di Jepang mencangkup berbagai mata pelajaran seperti bahasa Jepang, matematika, ilmu pengetahuan, studi sosial, seni, pendidikan jasmani, pendidikan moral, dan bahasa asing mulai dari kelas 5 atau 6 SD. Kurikulum dirancang agar sekolah dapat menambahkan konten sesuai kebutuhan lokal dan kreativitas masing-masing sekolah. Dengan adanya fleksibilitas melalui Direktorat Periodic of Integrated Study memungkinkan pembelajaran lintas disiplin dan pengalaman langsung. Penekanan pada Z of Life sebagai tujuan pendidikan yang mencangkup pengembangan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, ekspresi diri, serta aspek moral dan kesehatan fisik. Ini adalah respon terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan ekonomi Jepang. Revisi 2008 sampai 2009 memperkuat pendidikan bahasa, matematika, sains, pendidikan moral, pengalaman belajar, budaya atau tradisi Jepang, pendidikan bahasa asing, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah atas atau SMA memiliki program yang lebih beragam dengan opsi akademik dan kejuruan, menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Meskipun penekanan masih pada penguasaan kompetensi kunci dan pandangan karir, hubungan kurikulum dengan pencapaian PISA. Pemerintahan Jepang sangat memperhatikan hasil PISA yang mengukur kompetensi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan.
Setelah mengalami penurunan peringkat di awal 2000-an, Jepang melakukan revisi kurikulum untuk melengkapi kekurangan yang teridentifikasi seperti kemampuan membaca, memahami, dan aplikasi pengetahuan. Revisi kurikulum menekankan kompetensi kunci key competition yang mencangkup kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan ekspresi yang dianggap penting untuk berkompetisi dalam masyarakat global berbasis pengetahuan. Pengukuran dan penilaian dilakukan secara sentral melalui survei nasional yang bertujuan untuk menilai dan meningkatkan mutu pendidikan secara merata, bukan hanya grading sekolah individu. Jepang juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional, yang menjadi motivasi utama reformasi pendidikan dan penguatan kurikulum. Pendekatan terpusat dengan standar nasional dan kebijakan yang didukung oleh pemerintah pusat serta kerjasama dengan otoritas daerah membuat pendidikan di Jepang terkelola dengan baik dan konsisten di seluruh negeri. Dengan demikian, sistem pendidikan Jepang yang sangat terorganisir dan berorientasi pada pencapaian kompetensi kunci dalam kurikulum nasional merupakan salah satu faktor utama keberhasilan Jepang dalam memperoleh skor tinggi dalam PISA. Perhatian khusus pada penyesuaian kurikulum sesuai hasil PISA, penanaman nilai Z of Life for Life, dan stabilitas kebijakan pendidikan nasional menjadi kunci pencapaian tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebihnya kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.